Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Lima menit kemudian setelah King Ruo dan rombongannya pergi, puluhan murid klan Bing Yi muncul di tempat itu. Bajingan, berani-beraninya mereka membunuh di kawasan ini, teriak pemimpin kelompok itu dengan murka. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Panggil para tetua. Bagaimanapun caranya, bajingan itu harus mati, ucapnya dengan wajah memerah kesal. Baik tuan muda. Sus, satu pasukan kecil itu, lalu bergerak menyusul King Ruo dan rombongannya. Di tempat lain, Ying Yin terus bergerak membawa King Ruo dan Hu Yanlan dengan tenang. Tidak lama kemudian, mereka mulai merasakan kehadiran puluhan aura yang mengejar mereka dengan sangat cepat. Benar dugaanku, mereka akan terus mengganggu perjalanan kita, ucap King Ruo. Melihat puluhan sosok yang berdiri di atas bilah pedang es, bergerak mendekati mereka. Lihat, itu adalah elang perak yang sedang kita cari, ucap pemimpin pasukan, sambil meningkatkan kecepatannya, melepaskan tembakan pedang es ke arah King Ruo dan rombongannya. Penguasa, apakah hamba boleh membunuh mereka? Tanya Hu Yanlan. Silakan, ucap King Ruo sambil menganggukkan kepalanya, sambil meminta Ying Yin memperlambat gerakannya. Baik penguasa, ucap Hu Yanlan, lalu menyerang puluhan murid klan Bing Yi yang terus melepaskan serangan padanya. Duar, ledakan keras bergema, mengguncang tempat itu. Sus. Para murid klan Bing Yi yang berada di tingkat semi-abadi tingkat 2 hingga tingkat 3 berubah menjadi kabut darah, sedangkan mereka yang berada di tingkat 4 hingga tingkat 6, terlempar ke berbagai arah. Mundur, teriak pemimpin pasukan memberi perintah, dengan tangan kanannya yang telah hancur, bergerak menjauh dari tempat itu. Sialan, kita tertipu. Ternyata mereka adalah semi-abadi tingkat tinggi, ucap para murid itu berhamburan ke berbagai arah menyelamatkan dirinya. Tidak heran para jenderal terbunuh, ternyata mereka benar-benar kelompok yang sangat kuat. Kalian ini sungguh lucu. Sebelumnya begitu ingin mengejar kami, tetapi setelah bertemu, kalian lalu ingin pergi. Apakah kalian ingin bermain kucing-kucingan? Ucap Hu Yanlan, sambil melepaskan tapak harimau cakar biru, mengunci pergerakan para murid klan Bing Yi yang melarikan diri tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, menghantam tubuh mereka dan mengubahnya menjadi kabut darah. Duar, serangan terakhir Hu Yanlan, mengenai sosok pemimpin pasukan yang merupakan kultivator semi-abadi tingkat 8, dan melukainya dengan parah. Sosoknya terjatuh dari langit. Tidak ingin sosok itu pergi, Hu Yanlan kembali melepaskan serangan tapak, yang menghantam tubuh yang sedang terjatuh tersebut dengan telak, hingga terhempas di atas gunung batu. Sosok Hu Yanlan muncul di hadapan pemimpin kelompok itu dengan santai. Katakan pada yang lain. Jika masih ingin mengejar, maka kami akan mendatangi klan kalian. Sambil menghancurkan kultivasi komandan tersebut, lalu bergerak pergi. Terdengar sayup suara sang komandan yang menangis kesakitan. Sosok Hu Yanlan muncul di hadapan King Ruo. Maaf penguasa, agak sedikit lama, ucapnya dengan hormat. Baik, mari kita lanjutkan perjalanan, ucap King Ruo. Baik penguasa, ucap Ying Yin, mengubah panggilannya pada King Ruo, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Sosoknya terus bergerak dengan cepat. Setelah bergerak sepanjang waktu, menjelang malam mereka akhirnya tiba di kawasan kaki Gunung Pingxie, yang menjulang tinggi hingga menembus awan. Penguasa, kita akan beristirahat di tempat ini, dan melanjutkan perjalanan esok pagi, ucap Ying Yin. Baik, jawab King Ruo, sambil meminta Ying Yin ikut di dalam dunia jiwa. Setelah Ying Yin masuk ke dalam jiwa,
Huyan Lan lalu membawa King Ruo mencari tempat untuk beristirahat. Sus. Mereka bergerak mendatangi kerumunan banyak orang yang berada di kaki gunung tersebut. Ternyata ada banyak orang di tempat ini, ucap King Ruo berbicara pada Huyan Lan melalui telepati, yang tidak mengira bahwa tempat itu ternyata dikunjungi oleh banyak orang. Penguasa, Gunung Pingxie adalah salah satu gunung terlarang yang hanya dapat dimasuki pada pagi hari, jadi jika kita terlihat maka kita akan menunggu besok pagi. Tempat ini biasanya dikunjungi oleh mereka yang ingin menjadi ahli mantra formasi, ucap Huyan Lan, sambil terus berjalan mendekati kerumunan itu dan bergabung bersama mereka. Tuan-tuan, ucap Huyan Lan dan King Ruo yang menyamar sebagai Mai Gui menyapa kerumunan orang itu dengan hormat. Apakah tetua berdua juga ingin naik ke Gunung Pingxie? Tanya seorang pemuda dengan ramah. Benar, jawab King Ruo. Kebetulan sekali kami kekurangan anggota. Jadi tetua berdua boleh bergabung bersama kami, ucap pemuda itu dengan ramah. Tuan muda, terima kasih, tapi kami tidak ingin membentuk kelompok, ucap King Ruo menolak dengan halus. Tidak masalah tetua, kami mengerti, ucap pemuda itu dengan sopan. Sungguh sombong, mungkin mereka mengira Gunung Pingxie adalah tempat untuk bermain, ucap beberapa sosok paruh baya yang tidak jauh dari tempat itu. Menatap King Ruo dan Huyan Lan dengan sinis. Tetap tenang, ucap King Ruo, saat melihat Huyan Lan akan menghampiri kelompok tersebut. Baik penguasa, dengan tampilan seperti itu, mereka bahkan belum menjadi kultivator semi-abadi tingkat menengah, sungguh memalukan, ucap pria paruh baya lainnya. Dengan berani, sambil mengarahkan pandangannya pada King Ruo dan Huyan Lan yang menyamarkan tingkat kultivasi mereka di tingkat kultivator semi-abadi tingkat 2. Benar-benar mencari mati. Jika saja penguasa tidak melarang, sudah kuremukan kepalamu itu. Huyan Lan membatin murka. Belum selesai para pria paruh baya itu mengolok-olok King Ruo dan Huyan Lan, tiba-tiba datang 4 sosok semi-abadi tingkat 9 tahap dasar bersama seorang di tingkat 8 tahap menengah. Sosok mereka muncul di tempat itu, mengitari pandangannya memeriksa semua orang yang ada di tempat itu. Tetua, itu mereka, ucap sosok semi-abadi tingkat 8 tahap menengah, menunjuk Huyan Lan dan King Ruo. Apakah kamu yakin? Sangat yakin tetua. Berani membunuh puluhan murid klan kami. Kalian benar-benar tidak sayang nyawa, ucap pria paruh baya yang memimpin kelompok tersebut, menatap King Ruo dan Huyan Lan dengan murka, membuat tempat itu menjadi tegang. Bahkan beberapa pria paruh baya yang sebelumnya mengolok-olok Huyan Lan dan King Ruo menjauh dari tempat itu. Apakah si bodoh itu berbicara pada kita? Tanya Huyan Lan dengan santai. Si bodoh. Siapa yang kamu maksud? Pemuda yang aku tinggalkan di luar kota Ping sebelum, jawab Huyan Lan dengan santai. Bajingan, dia itu putra tunggalku. Ternyata kamu yang telah membuatnya cacat. Teriaknya murka. Oh, apa itu berarti kamu juga ingin menjadi seperti putramu yang bodoh itu? Kamu, pergilah, sebelum tuanku berubah pikiran, ucap Huyan Lan. Menatap King Ruo yang tiba-tiba menggunakan tampilan aslinya tetapi masih menggunakan aura Mai Gui. Mengejutkan semua orang yang ada di tempat itu. Penyamaran begitu sempurna. Tapi di mana sosok elang perak itu, ucap sosok yang pernah bertemu dengan King Ruo dan Huyan Lan di luar kota Ping tersebut dengan heran. Perseteruan Huyan Lan dengan para tetua sosok dari klan Bingyi, membuat tempat itu semakin tegang. Terlebih lagi sikap Huyan Lan yang begitu santai di hadapan keempat sosok semi-abadi tingkat 9 tahap dasar itu. Dari jauh, tetua, sepertinya Anda telah menyinggung orang yang salah, ucap pemuda yang sebelumnya pernah menawarkan Huyan Lan dan King Ruo untuk bergabung bersama kelompoknya, membuat para pria paruh baya itu terdiam. Di hadapan mereka, tampak tetua dari klan Bingyi itu begitu murka dan bersiap untuk melakukan pertempuran di tempat itu. Ini adalah kawasan suci, jadi jangan tidak tahu diri kalian, ucap Huyan Lan dengan tajam. Kalian yang tidak tahu diri, setelah membunuh para komandan dan jenderal kami, bahkan membuat putraku cacat.
Kalian lalu lari dan bersembunyi di tempat ini. Apakah kalian pikir tempat ini bisa melindungi kalian? Apa, lari dan bersembunyi di tempat ini? Kalian terlalu melebih-lebihkan diri. Shen Bingyi, jika kalian berani membuat masalah di tempat ini, maka aku akan membunuhmu, ucap pemimpin kelompok itu sambil melepaskan serangan tombak es. Duar, ledakan keras bergema saat tombak es itu beradu dengan serangan tapak harimau hitam cakar biru yang dilepaskan oleh Huyan Lan. Sus, pemimpin berkelompok dari klan Bingyi itu terlempar hingga belasan meter, bahkan membuat para kultivator semi-abadi tingkat dasar hingga tingkat 4 yang berada di sekitar tempat itu juga ikut terlempar. Semi-abadi tingkat 9 tahap puncak, ucap para pemuda itu terkejut saat merasakan ledakan aura yang begitu ganas keluar dari tubuh Huyan Lan. Tidak heran dia begitu tenang sebelumnya, ternyata dia adalah semi-abadi tingkat 9 tahap puncak, ucap para pemuda yang ada di tempat itu menjauh, membuat wajah tetua yang mengolok-olok Huyan Lan dan King Ruo sebelumnya menjadi pucat pasi. Oh tidak, ucap para tetua tersebut mendesah panjang dengan salah tingkah. Di hadapan mereka, para tetua dari klan Bingyi yang juga tidak menyangka sosok Huyan Lan adalah orang yang sangat kuat, tanpa sadar menjauh dari tempat itu. Sangat kuat, ucap pemimpin kelompok klan Bingyi itu, menyeka darah segar yang keluar dari sudut bibirnya, menatap Huyan Lan dengan siaga. Sosoknya lalu kembali bergabung bersama kelompoknya. Saudara, mari kita serang bersama-sama, ucapnya sambil mengedarkan kekuatannya. Jangan tidak tahu diri. Apakah kalian yakin ingin membuat keributan di tempat ini? Ucap Huyan Lan dengan tatapan tajam. Apakah kamu takut? Bukan aku, tapi kalian, ucap Huyan Lan. Di belakang Huyan Lan, King Ruo bahkan duduk dengan tenang tanpa menghiraukan perseteruan yang akan meledak menjadi pertempuran besar itu. Berani membuat keributan di kawasan suci. Benar-benar tidak tahu diri, ucap Mao Tang, Mao Bing dan Mai Gui, tiba-tiba muncul di belakang para tetua dari klan Bingyi itu. Saudara, apakah Anda pelindung kawasan suci ini? Jika demikian bantu kami membunuh mereka, ucap pemimpin kelompok itu dengan penuh semangat. Sosok Mao Tang bergerak, sambil melepaskan aura semi-abadi tingkat 9 tahap puncak, menghampiri pemimpin kelompok dari klan Bingyi itu. Plak, plak, suara pukulan keras bergema. Ingin membunuh saudara dan tuan muda kami. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Menatap rombongan itu dengan tajam. Apa? Ucap semua orang yang ada di tempat itu terkejut. Belum hilang keterkejutan mereka, tiba-tiba Mao Bing dan Mai Gui yang masih berada di belakang para tetua dari klan Bingyi itu melepaskan aura semi-abadi tingkat 9 tahap puncak dari tubuhnya. Hancurkan kultivasi kalian sekarang juga, atau kami akan mendatangi klan kecil kalian itu, ucap Mai Gui dengan sikap yang mendominasi, sambil menyegel tempat itu dan mengurung mereka. Di luar perisai ilusi, beberapa sosok pria paruh baya yang menyinggung Huyan Lan dan King Ruo sebelumnya, menggunakan kesempatan itu untuk pergi, namun tiba-tiba mereka dihentikan oleh para pemuda yang ada di tempat itu. Para tetua, kalian ingin pergi begitu saja? Bagaimana jika tuan muda itu menanyakan keberadaan kalian? Apa yang bisa kami lakukan selain menjawab dengan jujur? Ucap para pemuda tersebut, membuat para tetua tersebut menghentikan tindakannya. Kalian, dengan wajah kesal, tetua, apakah kalian ingin meninggalkan tanggung jawab itu pada kami? Pada saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras di dalam perisai ilusi, dan menggetarkan kawasan itu, membuat para tetua serta semua orang yang berada di luar perisai tersebut begitu tegang. Di dalam perisai ilusi, Mao Tang dan rombongannya menghajar para tetua tersebut dengan brutal. Aku sudah mengingatkan kalian pada putramu yang bodoh itu, tetapi kalian malah menganggap peringatan kami seperti candaan. Karena kalian telah datang, maka kalian tidak boleh kembali, ucap Huyan Lan, sambil melepaskan pukulannya, menghajar para tetua klan Bingyi yang masih melakukan perlawanan tersebut. Uye. Jika demikian mari kita mati bersama,
Ucap salah satu dari mereka sambil mengedarkan kekuatan untuk melepaskan serangan teknik penghancuran diri. Jika cucunya terluka, maka yang abadi Shen Guo Shi Xiong Mao Tian tidak akan membiarkan satu pun keturunan dari klan Bing Yi hidup. Ucap Huyan Lan, sambil melepaskan segel perisai emas hitam untuk melindungi King Ruo. Kata-kata Huyan Lan membuat para tetua tersebut panik. Saudara Chou, hentikan. Ucap mereka bersamaan sambil menyerang sosok tersebut. Duar. Menggagalkan teknik tersebut, melempar sosok Bing Yi Chou hingga menghantam dinding perisai ilusi dengan keras. Tuan muda, mohon pengampunan Anda. Ucap pemimpin kelompok tersebut sambil berlutut bersama rombongannya. Kami tidak perlu basa-basi seperti ini. Bukankah sudah aku katakan sebelumnya? Hancurkan kultivasi kalian dan pergi dari tempat ini, ucap Mao Tang dengan tegas. Tapi Tuan, kami sudah banyak kehilangan. Kami memberi kalian dua pilihan. Menuntaskan masalah ini sekarang juga. Atau kami akan menyelesaikannya di klan kalian, ucap Mai Gui. Oh tidak, Tuan, ini terlalu sulit. Apakah ini tidak bisa dibicarakan lagi? Jika kami lemah, apakah kalian akan melepaskan kami? Tanya Huyan Lan dengan tatapan tajam, membuat kelompok tersebut terdiam. Di belakang mereka, King Ruo yang dari awal ingin melihat bagaimana cara Huyan Lan dan rombongan yang menyelesaikan masalah itu, mengamati situasi yang terjadi di depannya dengan tenang. Kami tidak ingin mengambil risiko. Lagi pula jika kami melepaskan kalian, maka klan lain akan menganggap kami lemah. Lakukan sekarang juga atau tuan muda kami akan berubah pikiran, ucap Huyan Lan dengan tegas. Tidak ada tawar-menawar. Lakukan sekarang juga atau kalian benar-benar menyesal, karena mencoba untuk bermain-main dengan keputusan kami, ucap Huyan Lan dengan tajam. Baik Tuan. Pada saat mereka hendak menghancurkan kultivasinya, tiba-tiba King Ruo berbicara. Lakukan hingga di tingkat kultivator raja. Baik Tuan muda. Terima kasih, ucap pemimpin kelompok tersebut, sambil menyeka keringat dingin dari wajahnya. Tidak lama kemudian kelima sosok itu akhirnya menghancurkan tingkat kultivasi mereka di tingkat kultivator raja. Sus. King Ruo tiba-tiba melepaskan segel rantai jiwa pada kelima sosok itu. Berani naik tingkat, maka kalian akan mati, ucapnya dengan santai. Terima kasih Tuan muda. Jika kalian berani mengirim orang-orang kalian lagi, maka kami akan mengunjungi klan kalian, ucap Huyan Lan dengan tatapan dingin sambil mengambil cincin penyimpanan kelima sosok tersebut dengan paksa dan membiarkan mereka pergi. Baik Tuan, ucap pemimpin kelompok tersebut dengan terbata, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah kelima sosok itu pergi, King Ruo lalu meminta Mao Bing dan rombongannya kembali ke dalam dunia jiwa. Sus. Sosok mereka lenyap dari tempat itu, bersamaan dengan lenyapnya perisai ilusi tersebut. Suasana di tempat itu menjadi hening, terlebih lagi saat mereka melihat kelima tetua dari klan Bing Yi yang meninggalkan tempat itu dengan kehilangan tingkat kultivasinya. Tiba-tiba lima tetua yang mengolok-olok King Ruo dan Huyan Lan sebelumnya bergerak dari tempatnya, menghampiri King Ruo dan berlutut di hadapan King Ruo. Tuan muda, ucap pemimpin kelompok tersebut dengan gugup. Hancurkan tingkat kultivasi kalian hingga ke tingkat kultivator raja, ucap Huyan Lan dengan tatapan dingin. Baik Tuan, ucap para pria paruh baya tersebut, sambil menyeka keringat dingin yang membasahi wajahnya. Ledakan kecil terus bergema, duar, dari tubuh kelima sosok itu. Buah dari kesombongan adalah kerugian. Sungguh disayangkan, ucap beberapa pemuda yang berada di sekitar tempat itu. Menatap kelima tetua tersebut dengan tubuh bergidik. Tidak lama kemudian setelah kelima tetua tersebut selesai menghancurkan tingkat kultivasinya, tiba-tiba King Ruo melepaskan segel rantai emas dan menyegel jiwa mereka. Jika kalian mencoba untuk naik tingkat, maka itu adalah hari kematian kalian, ucap King Ruo sambil meminta kelima pria parubaya tersebut pergi dari tempat itu. Baik, Tuan. Terima kasih, lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Setelah kelima pria paruh baya itu pergi, kembali tempat itu menjadi hening. Saudara sekalian,
maaf atas ketidaknyamanan ini, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu mencari tempat untuk beristirahat. Penguasa, mari, ucap Huyan Lan membawa King Ruo meninggalkan tempat itu, menunjuk kursi batu yang memang tidak ditempati oleh siapapun. Penguasa, ucap Huyan Lan sambil mempersilakan King Ruo, lalu berjaga. Tidak lama kemudian, secara perlahan tempat yang begitu tegang sebelumnya, kini mulai tenang, di mana para pemuda yang berada di tempat itu melanjutkan aktivitas mereka. Di tempat lain, 5 sosok pria parubaya terus bergerak meninggalkan Gunung Pingxie dengan perasaan kacau balau. Saudara, apakah kita hanya akan berdiam diri atau melapor masalah ini pada ketua? Sambil terus bergerak terbang, saudara, jangan gegabah, karena bagaimanapun juga, kita berada di pihak yang salah karena telah memprovokasi seseorang yang bahkan tidak mengganggu kita. Dengan wajah serius, apakah itu berarti kita hanya diam saja dan menerima perlakuan mereka yang benar-benar merendahkan diri kita ini? Saudara, jangan-jangan membuat masalah, atau kita dengan kata tercekat saat merasakan 5 aura berada di depan mereka. Saudara, bukankah mereka para tetua dari klan Bing Yi sebelumnya? Benar, itu mereka. Sambil terus bergerak, menghampiri kelompok yang berhenti tersebut. Sus, kelima pria paruh baya itu berhenti di hadapan para tetua dari klan Bing Yi itu. Saudara, apa yang kalian lakukan di tempat ini? Menatap para tetua dari klan Bing Yi itu dengan heran. Saudara, dengan tingkat kultivasi kami yang sangat lemah ini, kami tidak bisa bergerak dengan bebas, sehingga kami harus singgah untuk memulihkan kekuatan. Selain itu, kawasan ini juga sangat berbahaya, jawab pemimpin kelompok menjelaskan. Tiba-tiba salah satu tetua dari klan Bing Yi menyadari keanehan dari kelompok yang baru tiba tersebut. Saudara, apakah kalian, ucapnya dengan ragu, menatap kelompok baru tersebut yang ternyata memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan mereka. Saudara, aku Ye Tianqi, dan mereka adalah saudaraku. Kami juga berurusan dengan tuan muda yang menyamar sebelumnya, ucap Ye Tianqi, sambil memperkenalkan rombongannya dengan hormat. Saudara Ye Tianqi, aku Bing Yi Qiang, ucapnya memperkenalkan diri dan rombongannya dengan hormat. Saudara Bing Yi Qiang, apa rencana saudara selanjutnya? Maksud saudara Ye Tianqi? Jujur saja kami masih tidak terima diperlakukan seperti ini, dan kami berencana. Sebaiknya urungkan niat saudara. Mengenai hal itu ucap Bing Yi Qiang memotong kalimat Ye Tianqi. Tapi saudara, seharusnya saudara merasa bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan, walaupun itu tanpa peningkatan kultivasi. Perlu saudara ketahui pemuda itu adalah orang yang tidak boleh kita singgung, ucap Bing Yi Qiang dengan serius. Jika demikian apakah saudara tahu siapa pemuda itu? Tanya Ye Tianqi dengan penasaran. Bing Yi Qiang menganggukkan kepalanya. Dia adalah cucu kesayangan dari yang abadi, Shen Guo Shisiong Mao Tian. Tapi bukankah klan dewa kuno itu sangat jarang keluar? Benar. Aku bahkan tidak menyangka akan berhadapan dengan mereka, ucap Bing Yi Qiang. Kata-kata Bing Yi Qiang membuat tempat itu menjadi hening, bahkan suara nafas para tetua itu terdengar, yang diselingi oleh raungan hewan buas yang berada di sekitar hutan tersebut. Berurusan dengan penguasa sejati hutan gelap bukanlah perkara yang mudah. Kehebatan mereka bahkan ditakuti oleh para dewa baru. Jika kita berani menyinggung orang kesayangannya, maka tidak ubahnya kita membawa kehancuran untuk seluruh klan kita, ucap Bing Yi Qiang pelan, menasehati Ye Tianqi dan rombongannya yang bersikeras akan membalas dendam tersebut. Ini benar-benar menyedihkan, ucap Ye Tianqi dengan sedih. Ini adalah pengalaman buruk bagi kita, dan sebuah pelajaran bagi yang lain agar bertindak lebih hati-hati lagi, ucap Bing Yi Qiang dengan pelan. Lalu apa rencana saudara selanjutnya? Tanya Ye Tianqi. Yang pastinya kami ingin segera kembali ke klan dan melaporkan masalah ini secepatnya, agar murid klan kami lebih berhati-hati. Saudara benar, ucap Ye Tianqi, sambil melanjutkan percakapan mereka. Kaki Gunung Pingxie.
King Ruo dan Huyan Lan duduk dengan tenang, beristirahat di tempat itu menunggu pagi untuk melanjutkan perjalanan mereka memasuki Gunung Pingxie sambil berbincang-bincang santai. "Penguasa," ucap Huyan Lan dengan ragu. "Bicaralah," ucap King Ruo dengan ramah. "Mengapa penguasa melepaskan para tetua tersebut?" "Mengenai mereka, aku ada rencana," jawab King Ruo dengan tenang. "Baik penguasa." "Huyan Lan, lalu apa yang kamu ketahui dari Gunung Pingxie ini?" tanya King Ruo berbicara melalui telepati. "Penguasa, Gunung Pingxie memiliki aturan ruang dan waktu yang sangat kuat, di mana mereka yang ingin memasuki kawasan ini harus menekan tingkat kekuatannya hingga di tingkat kultivator spiritual. Lalu bagaimana dengan hewan buas yang ada di dalamnya?" Huyan Lan terdiam, menatap King Ruo dengan lekat. Keberadaan mereka lah yang membuat tempat ini ditakuti. "Mengapa bisa demikian?" "Karena mereka tidak terikat oleh aturan ruang dan waktu," jawab Huyan Lan dengan tubuh bergidik. "Ternyata untuk dapat mempelajari tanda suci bukanlah hal yang mudah," ucap King Ruo pelan, sambil menggelengkan kepalanya. Tidak jauh dari tempat itu, beberapa kelompok pemuda yang menunggu pagi, duduk dengan tenang, sambil menjaga jarak dari King Ruo dan Huyan Lan. "Aku tidak menyangka jika tuan muda itu memiliki latar belakang yang sangat kuat, bahkan bisa memaksa para tetua dari klan Bing Yi itu pergi dengan gigit jari." Berbicara pada rombongannya melalui telepati. "Saudara, inilah kehidupan, penuh dengan misteri. Kita tidak bisa menilai seseorang dari penampilan. Dan kita juga tidak bisa menilai seseorang dari kata-katanya. Sebagai contoh, sebelumnya mereka terlihat begitu lemah, tetapi sebenarnya sangat kuat. Lalu para tetua dari klan Ye, yang mengaku-ngaku terlihat kuat, justru sebenarnya sangatlah lemah. Pelajaran yang dapat kita petik adalah, jangan pernah mengusik orang lain, apalagi bersikap sombong, karena hal itu akan mendatangkan malapetaka buat kita sendiri," ucap pemuda tersebut, membuat para pemuda lainnya terdiam. Tanpa terasa, waktu pun berlalu. Kawasan Gunung Pingxie yang sebelumnya gelap secara perlahan kini mulai terang, membuat semua orang yang ada di tempat itu mulai bersiap-siap untuk bergerak memasuki gunung tersebut. "Penguasa, sebentar lagi gerbang suci Gunung Pingxie akan muncul. Mohon penguasa untuk bersiap-siap," ucap Huyan Lan. "Baik," jawab King Ruo dengan tenang. Tidak lama kemudian, pada saat hari benar-benar telah terang, semua orang yang ada di tempat itu bergegas pergi menuju dinding gunung batu yang terletak 300 meter dari tempat mereka berada. Sus, sus. King Ruo dan Huyan Lan yang sudah menekan tingkat kekuatannya, bergerak untuk bergabung bersama para pemuda yang sudah menunggu di depan dinding gunung batu. "Huyan Lan, ini?" tanya King Ruo, berbicara melalui telepati dengan penasaran. Belum sempat Huyan Lan menjawab, tiba-tiba dinding gunung itu bergetar. Sus, 3 pusaran angin hitam keemasan muncul. "Gerbang teleportasi," ucap King Ruo. "Benar penguasa," ucap Huyan Lan, sambil membawa King Ruo bergerak memasuki pusaran angin hitam keemasan itu. "Baik," jawab King Ruo sambil melepaskan ikatan rantai emas, mengikat tubuh mereka berdua, lalu memasuki pusaran angin hitam itu. "Lihat tuan muda itu," ucap beberapa pemuda, lalu mengikuti cara King Ruo dengan mengikatkan diri pada rombongannya. "Jangan sampai terpisah," ucapnya lalu memasuki gerbang teleportasi tersebut. Sus, sus, sosok mereka lenyap dalam kehampaan. Dalam waktu singkat ratusan pemuda yang berada di tebing gunung itu, lenyap ke dalam pusaran angin hitam yang perlahan mulai menutup tersebut. Di tempat lain, sus, sus. King Ruo dan Huyan Lan keluar dari lorong dimensi ruang dan waktu, terlempar ke berbagai arah hingga akhirnya berhenti setelah menghantam pohon raksasa. "Penguasa, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Huyan Lan dengan khawatir. "Tenanglah, kekuatan fisik dan tulangku sudah berada di tingkat pembentukan tubuh emas tingkat puncak, jadi serangan fisik ini tidak berpengaruh padaku," ucap King Ruo dengan tenang, sambil mengitari pandangannya mengawasi tempat tersebut. "Penguasa, sepertinya kita terpisah dari kelompok besar itu," ucap Huyan Lan sambil mengitari pandangannya. "Tidak masalah,
karena dari awal aku memang tidak ingin bersama mereka, ucap King Ruo, sambil membawa Huyan Lan bergegas menuju puncak gunung. Baru 5 menit mereka bergerak memasuki kawasan gunung tersebut, tiba-tiba terdengar suara pertempuran 2 kilometer dari tempat mereka. Penguasa, ini adalah aura hewan buas tingkat Dewa Langit, ucap Huyan Lan, sambil membawa King Ruo bergegas menjauh dari tempat itu. Dalam waktu singkat, suara pertempuran itu berakhir yang membuat tempat itu kembali menjadi hening. Setelah merasa cukup jauh dari kawasan pertempuran itu, King Ruo lalu meminta Huyan Lan berhenti. Penguasa, ada apa? Kita tidak bisa terus-menerus bergerak dengan menggunakan kesadaran dewa untuk memeriksa tempat ini, ucap King Ruo, sambil memeriksa kawasan itu. Sosok anjing neraka muncul dari dalam dunia jiwa. Penguasa, ucap Tao Tao dengan hormat. Tao Tao, apakah kamu merasakan keanehan di tempat ini? Tanya King Ruo dengan penasaran. Tempat ini memiliki aturan ruang dan waktu yang menyegel kekuatan hingga ke tingkat kultivator spiritual, ucap Tao Tao menjelaskan. Lalu bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu juga terpengaruh oleh kekuatan ini? Tidak, penguasa. Bagus, jika demikian bawa kami ke puncak gunung ini. Baik, penguasa. King Ruo dan Huyan Lan lalu naik ke atas punggung Tao Tao. Setelah memastikan bahwa King Ruo dan Huyan Lan sudah berada di atas punggungnya, Tao Tao lalu meninggalkan tempat itu, bergerak menuju puncak gunung Pingxie dengan berhati-hati. Duar, kembali suara. Pertempuran terdengar, memecah. Keheningan tempat itu. Aura semi Anda tingkat dasar. Siapa yang begitu kurang beruntung bertemu dengan hewan buas tersebut? Huyan Lan membatin dengan tubuh bergidik. Dengan kondisi kekuatan mereka yang berada di tingkat kultivator spiritual, bertemu dengan sosok yang berada di tingkat semi-abadi, walaupun di tingkat dasar, itu adalah hal yang sangat mengerikan. Tao Tao terus bergerak memasuki kawasan dalam gunung Pingxie. Pada saat mereka terus bergerak, tiba-tiba dari arah depan, muncul 8 pemuda yang berlari dengan wajah pucat pasi. Saudara, cepat pergi. Ada monster ular tembaga. Teriak pemuda tersebut dengan panik, meminta King Ruo dan Huyan Lan bergegas meninggalkan tempat itu. Tao Tao, ucap King Ruo, yang langsung ditanggapi oleh Guai dengan bergegas pergi. Namun belum sempat Tao Tao pergi, sosok monster yang ditakuti itu muncul sambil melepaskan tembakan racun logam. Racun tersebut mengenai pohon-pohon yang ada di tempat itu dan menghancurkannya. Hewan buas tingkat Dewa Langit tahap puncak, ucap Huyan Lan, sambil berusaha melepaskan serangan tapak untuk melindungi King Ruo. Huyan Lan terus bergerak, ucap King Ruo agar pelayannya tersebut tidak melepaskan serangan yang dapat memprovokasi ular tersebut. Maaf penguasa, ucapnya panik. Tao Tao, cepat bergerak, ucap King Ruo. Ular tembaga yang telah terprovokasi itu begitu murka, dan terus bergerak menyerang siapa saja yang ada di hadapannya. Treng, pohon-pohon raksasa yang terkena terjangan ular itu roboh. King Ruo melepaskan tembakan perisai ilusi untuk mengecoh pergerakan ular tersebut, namun gagal. Penguasa, kita harus berpencar. Jika tidak, kita berdua akan tertangkap, ucap Huyan Lan melepaskan serangan tapak pada ular raksasa yang mendesis-desis murka tersebut. Jangan, ucap King Ruo, namun terlambat, karena sosok Huyan Lan telah bergerak menyerang ular tembaga tersebut. Duar, serangan itu beradu dengan tembakan bisa hitam ular tembaga tersebut. Ini sangat mengerikan, ucap Huyan Lan panik, karena serangannya tidak melukai sosok ular tembaga tersebut sedikitpun. King Ruo bergerak melepaskan segel perisai, lalu melepaskan tembakan herbal kayu bayangan dengan bubuk kuning yang begitu kental. Warna kuning itu bergerak semakin liar. Ular raksasa. Penguasa, belerang langit ini tidak berhasil, ucap Huyan Lan panik, sambil bergerak menjauh, lalu melompat ke atas punggung Tao Tao yang terus bergerak meninggalkan tempat itu. Tao Tao, ucap King Ruo meminta. Anjing neraka itu bergerak dengan kecepatan puncaknya. Penguasa,
Sepertinya kita berhasil menjauh, ucap Huyan Lan, sambil mengawasi belakangnya. Tetap tenang, ucap King Ruo. Baik penguasa. Dalam waktu singkat, tahu-tahu dengan kecepatan puncaknya sebagai hewan buas semi-abadi tingkat 3, berhasil membawa King Ruo dan Huyan Lan menjauh dari sosok ular raksasa tersebut. 5 menit kemudian, kawasan hutan itu kembali tenang, tanpa adanya suara ledakan keras yang sebelumnya terjadi di berbagai tempat. Penguasa, sepertinya ular raksasa itu berhasil mengejar para pemuda itu, ucap Huyan Lan, dengan tubuh bergidik, menatap King Ruo yang begitu tenang dan santai. Huyan Lan, dengan tingkat kekuatan yang kita miliki saat ini, melawan hewan buas tingkat tinggi yang ada di hutan ini, itu sama saja dengan bunuh diri. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara kita sampai di puncak gunung dengan menghindari dan mengantisipasi kemunculan mereka, ucap King Ruo. Baik penguasa, hamba mengerti. Dengan sikap hormat, penguasa muda, benar-benar hebat. Dalam situasi yang sangat sulit dan genting, tetapi masih mampu berpikir tenang, batinnya menatap King Ruo dengan penuh kekaguman. Ini benar-benar lucu, ucap King Ruo pelan, maksud penguasa. Biasanya kita yang memburu hewan buas. Tapi sekarang, kita yang diburu. Penguasa benar, ucap Huyan Lan, tersenyum kecut. Huyan Lan, sebelumnya aku mengira kita memasuki kawasan elit seperti sebuah klan besar, atau kawasan perguruan suci. Ternyata kita memasuki hutan rimba yang tidak ubahnya seperti makam kematian. Tidak heran Yan Shigong begitu ketakutan setelah mendengar nama tempat ini, ucap King Ruo. Kita harus segera tiba di puncak dan mengadu keberuntungan dengan melewati berbagai rintangan yang ada di sekitar gunung ini, jawab Huyan Lan dengan serius. Baik, ucap King Ruo sambil meminta Tao Tao mempercepat pergerakannya. Sus, sus. Sosok Tao Tao membawa King Ruo dan Huyan Lan bergerak dengan cepat. Sepertinya ada yang salah dengan tempat ini, ucap King Ruo yang tiba-tiba meminta Tao Tao berhenti di tempat itu. Penguasa, ada apa? Tanya Huyan Lan. Kawasan ini tidak memiliki jejak aura hewan buas sedikitpun, jawab King Ruo dengan heran. Tapi penguasa, bukankah itu lebih bagus? Huyan Lan, bukankah ini sangat mustahil jika kawasan ini tidak dilewati oleh satu pun hewan buas? Sambil memeriksa tempat itu, penguasa benar, ucap Huyan Lan dengan pelan, sambil memeriksa tempat itu. Ular kuning raksasa itu, ucap King Ruo tiba-tiba dengan sikap siaga. Maksud penguasa, kita terkecoh. Ular itu adalah sosok ilusi yang dengan sengaja dibuat untuk mengacaukan pikiran, ucap King Ruo dengan serius. Tetapi penguasa, hamba tidak yakin dengan hal itu, karena ular tersebut bahkan bisa membunuh. Huyan Lan, dengan kekuatan tingkat spiritual, apakah yakin para pemuda tersebut masih bisa melarikan diri? Tahu-tahu apa pendapatmu mengenai hal ini? Hamba rasa, penguasa benar, karena aku bahkan tidak menemukan jejak aura sedikitpun saat kemunculannya, jawab Tao Tao. Tapi selama ini tidak ada satupun yang merumorkan adanya sosok ilusi tersebut. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Tanya Huyan Lan. Satu-satunya cara yang dapat kita lakukan adalah menguji keberadaan sosok yang kita hadapi, jawab King Ruo. Tapi penguasa, ini sangat berisiko. Aku takut yang kita hadapi adalah monster asli. Ucap Huyan Lan dengan serius. Tenanglah, kita bisa mengetahui keberadaan mereka dari teknik radar Tao Tao, ucap King Ruo lalu meminta anjing bersisik gelap itu bergerak. Sepanjang jalan, King Ruo dan Huyan Lan terus berpikir, terutama dengan kemunculan ular ilusi tersebut yang terlihat begitu nyata, bahkan mampu melepaskan serangan yang sangat mengerikan. Tidak heran teknik perisai ilusi dan belerang langit yang penguasa lepaskan, bahkan tidak berpengaruh padanya. Huyan Lan membatin, menyadari pernyataan King Ruo mengenai sosok ilusi tersebut. Di depan Huyan Lan, King Ruo terus berpikir dengan keras, mencoba memahami maksud kehadiran monster ilusi itu. Mengapa harus monster ilusi? Apakah semua hewan buas yang asli telah mati? Apakah kemunculan monster ilusi ini ada kaitannya dengan tanda suci? Sambil terus berpikir,
Ilusi sendiri adalah sesuatu yang ada di dalam khayalan, angan-angan. Sesuatu yang tidak sesuai dengan penginderaan. Tetapi ini begitu nyata. Tapi ini berbeda dengan perisai ilusi yang muncul dari bias cahaya yang disamarkan dan hanya mengaburkan penglihatan. Apakah ini adalah salah satu cara yang diajarkan untuk mempelajari tanda suci? Membatin. Pada saat mereka sedang bergerak, tiba-tiba muncul 3 sosok laba-laba hitam raksasa yang merupakan hewan buas tingkat dewa langit tahap puncak. Tahu-tahu, apakah kamu merasakan kehadiran mereka? Tidak penguasa. Itu berarti laba-laba ini adalah ilusi, ucap King Ruo mencoba melepaskan serangan pada sosok laba-laba tersebut, sambil meminta Tahu-tahu membawa Hu Yanlan menjauh dari tempat itu. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema saat serangan tapak naga ilahi mengenai tubuh laba-laba tersebut. Sus! King Ruo terpental hingga puluhan meter, menghantam pohon-pohon raksasa. Sangat kuat dan ini benar-benar nyata. King Ruo membatin, menatap laba-laba hitam raksasa yang begitu murka tersebut. Penguasa, ucap Hu Yanlan, melesat mencoba menolong King Ruo. Sus! Sosok Tahu-tahu muncul di hadapannya. Ilusi ini benar-benar nyata. King Ruo membatin, sambil melompat ke atas punggung Tahu-tahu, lalu diikuti Hu Yanlan. Terus bergerak, ucap King Ruo yang tidak ingin menghadapi laba-laba raksasa tersebut. Penguasa, bagaimana ini? Tanya Hu Yanlan. Laba-laba hitam itu adalah sosok ilusi, tetapi kekuatan dan serangannya benar-benar nyata. Lalu yang harus kita lakukan? Bergerak menjauh, dan sedapat mungkin menghindari pertempuran dengan mereka. Baik penguasa. Sus. Tahu-tahu bergerak memasuki kawasan dalam Gunung Pingxie. 1 jam kemudian mereka mulai merasakan kehadiran aura hewan buas yang begitu kentara. Penguasa, kali ini kita akan berhadapan dengan hewan buas yang asli, ucap Hu Yanlan. Benar, ucap King Ruo sambil meminta Tahu-tahu untuk terus bergerak. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dari arah depan muncul belasan sosok serigala taring hitam, yang merupakan hewan buas tingkat dewa langit. Mundur, ucap King Ruo, meminta Tahu-tahu bergerak menjauh dari tempat itu. Tiba-tiba pemimpin kelompok serigala taring hitam itu melolong dengan keras, memanggil rombongannya lebih banyak lagi. Untuk memburu King Ruo dan Hu Yanlan. Penguasa, ini gawat, ucap Hu Yanlan, saat merasakan puluhan ekor serigala taring hitam muncul dari berbagai arah, bergerak mengepung mereka. Tenanglah, kita masih bisa mengandalkan kecepatan Tahu-tahu, ucap King Ruo. Sambil meminta anjing dari neraka itu, bergerak menjauh dari kejaran kelompok serigala taring hitam yang begitu ingin membunuh mereka tersebut. Baik penguasa, lolongan serigala itu terus bergema, memenuhi kawasan hutan itu, memanggil kelompoknya yang berada di tempat lain untuk mengejar King Ruo dan Hu Yanlan. Sangat mengerikan. Jika mengandalkan kekuatan yang tersegel oleh kekuatan aturan ruang dan waktu gunung ini, mungkin dari awal sudah tertangkap. Hu Yanlan membatin. Semakin cepat Tahu-tahu bergerak, maka semakin jauh mereka meninggalkan kawanan serigala taring hitam yang kini hampir berjumlah ratusan tersebut. Penguasa, kita memasuki kawasan terlarang, ucap Hu Yanlan, menunjuk pilar batu setinggi 5 meter dengan ukiran aneh yang berada 200 meter di depan mereka. Terus bergerak, ucap King Ruo, yang tidak ingin tertangkap oleh ratusan serigala taring hitam yang terus bergerak mengejar mereka. Sus. Ratusan anak panah perak tiba-tiba muncul dari kawasan dalam hutan itu, menghujani King Ruo dan Hu Yanlan yang hendak melewati tanda terlarang tersebut. Tahu-tahu, ucap King Ruo meminta Guai mengubah haluannya menghindari panah-panah perak yang bahkan bisa membunuh mereka. Duar. Ledakan keras bergema saat anak panah itu menghantam perisai emas yang dilepaskan oleh King Ruo untuk melindungi dirinya. Setelah menjauh puluhan meter dari tempat itu, tiba-tiba anak panah tersebut berhenti. Penguasa, panah perak telah berhenti, ucap Hu Yanlan. Benar, tapi serigala taring hitam itu kini semakin dekat, ucap King Ruo, sambil melepaskan mantra formasi ilusi, yang kini mulai merasakan kehadiran ratusan serigala taring hitam yang terus bergerak di belakang mereka.
Sus. Kilatan cahaya membentuk kabut tipis transparan, yang secara perlahan terlihat memisahkan mereka dari dunia nyata. Semoga saja mantra formasi ilusi ini bekerja, ucap Huyan Lan, tanpa gentar sedikitpun. Aku juga berharap demikian, ucap King Ruo, sambil mengeluarkan 4 guai lainnya. Penguasa, ucap keempat guai itu dengan hormat. Tahu dan kalian semua, bersiaplah. Saat ini aku benar-benar mengandalkan kalian, ucap King Ruo dengan serius. Baik penguasa, lalu apa rencana kita? Tanya Tao. Bunuh pemimpinnya dan kacaukan pasukan mereka, ucap King Ruo dengan serius. Baik penguasa. Tidak lama kemudian, King Ruo dan rombongannya merasakan ledakan aura serigala taring hitam dengan jumlahnya yang semakin banyak, bergerak mendekati tempat persembunyian mereka. Tao, sekarang, ucap King Ruo. Baik penguasa. Lalu bergerak bersama rombongannya, menyambut kedatangan ratusan sosok serigala taring hitam yang terlihat begitu beringas tersebut. Penguasa, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Huyan Lan dengan wajah serius, yang telah siap menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Mencari cara agar dapat melewati panah perak ini, ucap King Ruo dengan tenang, sambil meraih anak panah yang tersebar di sekitarnya, lalu memeriksa anak panah perak tersebut. Tapi bagaimana dengan serigala taring hitam itu? Tenanglah, walaupun Tao dan saudaranya bukanlah hewan petarung, tetapi aku yakin mereka dapat mengatasi serigala taring hitam itu. Sambil memeriksa jejak aura pada anak panah perak tersebut, Huyan Lan menganggukkan kepalanya, lalu ikut memeriksa anak panah tersebut. Penguasa, tanpa jejak aura. Itu berarti anak panah ini dilepaskan oleh sejenis jebakan, ucap Huyan Lan. Benar, tapi masalahnya anak panah ini tidak ada habisnya, ucap King Ruo menanggapi, sambil mengitari pandangannya memeriksa pertempuran. Hebat yang terjadi, 400 meter dari tempat mereka. Duar, ledakan keras terus bergema, dengan gelombang angin yang menyebar, menyapu kawasan itu dengan ekstrem. Walaupun bukan hewan petarung, namun Tao dan keempat saudaranya yang sudah berada di tingkat 3 semi-abadi itu dapat mendominasi pertarungan tersebut. Kekuatan fisik dan kelincahannya membuat kawanan serigala taring hitam itu begitu kewalahan. Dalam waktu singkat, puluhan sosok serigala taring hitam yang berada di tingkat spiritual, hingga tingkat dewa bumi terus berjatuhan. Lolongan keras kawanan serigala yang terus bergema, dengan cipratan darah yang terus mengalir dari tubuh yang terluka membasahi tempat itu. Ternyata sisik saudara Tao sangat kuat dan keras. Kawanan serigala ini benar-benar menemukan lawan yang salah. Huyan Lan membatin, menatap kawanan serigala taring hitam yang terus gagal melukai Tao dan rombongannya. Duar, suara ledakan bergema dengan sosok serigala yang tewas dan pohon-pohon yang roboh terkena hantaman serangan tapak cakar dan sabetan taring hitam yang bahkan dapat memotong pohon raksasa. Huyan Lan, awasi pergerakan serigala taring hitam itu, ucap King Ruo tiba-tiba bergerak menuju pilar batu hitam, setinggi 5 meter yang tidak jauh dari tempatnya berada tersebut. Penguasa, ucap Huyan Lan kebingungan. Di satu sisi dia ingin bergerak pergi dan membantu, namun di satu sisi dia terdiam karena perintah King Ruo yang memintanya untuk berada di tempatnya. Di tempat lain, King Ruo bergerak, mendekati pilar batu hitam tersebut, namun belum sempat dirinya tiba, dari jarak 15 meter, tiba-tiba ratusan panah perak kembali muncul dan menyerangnya. Ratusan anak panah yang bergerak menyerangnya tiba-tiba lenyap memasuki dunia jiwa, dengan sosok King Ruo yang terus bergerak mendekati pilar batu itu dengan perlahan. Dari jauh, Huyan Lan yang sebelumnya begitu panik saat melihat kemunculan ratusan anak panah perak yang dapat langsung membunuh King Ruo, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Penguasa benar-benar jenius, ucapnya, menatap King Ruo dengan penuh kekaguman. Anak panah perak yang terus muncul tersebut lenyap di dalam dunia jiwa tanpa menimbulkan suara ledakan. King Ruo menembakkan kesadaran dewanya, memeriksa pilar batu hitam tersebut dari jarak jauh.
Sosoknya terlempar hingga puluhan meter saat kekuatan asing yang melindungi pilar batu itu menyerang kesadaran dewanya. Penguasa, ucap Huyan Lan panik, bergerak menghampiri King Ruo, sambil melepaskan serangan tapak, menghalau panah perak yang terus muncul tersebut. Huyan Lan, tenanglah. Aku baik-baik saja. Ucap King Ruo sambil bangkit berdiri, membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Penguasa, apa sebenarnya pilar batu hitam ini? Aku juga tidak yakin. Tetapi ada kekuatan asing yang dapat menyerang kesadaran dewa, ucap King Ruo lalu bergerak menghampiri pilar batu hitam tersebut. Duar, tinjuan tapak emas naga ilahi menghantam pilar itu dan meretakkannya. Duar, serangan beruntun mengenai pilar tersebut dan menghancurkannya. Ternyata pilar batu hitam itu adalah pilar yang mengaktifkan serangan anak panah perak itu, ucap Huyan Lan dengan gembira, saat ratusan anak panah yang sebelumnya terus muncul, tiba-tiba menghilang. Benar, ucap King Ruo sambil meraih lencana giok hijau polos tanpa tanda dari reruntuhan pilar batu tersebut. Huyan Lan, apakah kamu tahu ini lencana giok hijau ini? Hamba tidak tahu penguasa, jawab Huyan Lan dengan jujur, sambil menatap lencana giok selebar 4 jari tangan orang dewasa itu dengan heran. Jika demikian, kita sudah dapat memasuki kawasan terlarang ini, ucap King Ruo sambil terus mengamati lencana tersebut. Penguasa, lalu apa rencana kita selanjutnya? Melanjutkan perjalanan, ucap King Ruo sambil membawa lencana giok yang ada di tangannya. Penguasa, ucap Huyan Lan dengan ragu, saat King Ruo bergerak menuju pusat pertempuran. Mari kita lihat, ucap King Ruo sambil terus bergerak menuju pusat pertempuran yang berada 400 meter dari tempat itu. Sosok King Ruo muncul di tengah pertempuran, sambil menunjukkan lencana giok hijau itu. Membuat serigala taring hitam itu melolong histeris lalu bergerak mundur. Penguasa, ini benar-benar bekerja, ucap Huyan Lan dengan gembira. Penguasa, maaf hamba tidak bisa membunuh pemimpin serigala tersebut, ucap Tao Tao yang tampak begitu kelelahan, bersama rombongannya menghampiri King Ruo. Beristirahatlah, ucap King Ruo sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Tapi penguasa, tenanglah, sekarang ada lencana giok ini, ucap King Ruo. Baik penguasa, lalu masuk ke dalam dunia jiwa. Penguasa, lalu bagaimana dengan mayat serigala taring hitam ini? Tanya Huyan Lan. King Ruo yang memahami maksud Huyan Lan, menganggukkan kepala. Tenanglah, ucapnya sambil menyimpan ratusan mayat tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah memastikan semua mayat serigala taring hitam itu tersimpan di dalam cincin penyimpanannya, King Ruo lalu mengeluarkan sosok Huo Zoudao dari dalam dunia jiwa. Sosok kilin api hitam itu muncul dengan sikap terkejut. Zoudao, ada apa? Tanya King Ruo dengan heran. Tempat ini, ucapnya ragu. Apakah kekuatan saudara ditekan? Benar, ini bukan aturan ruang dan waktu yang diciptakan, tetapi kekuatan murni. Hanya hewan buas bumi yang dapat bertahan, ucapnya dengan serius. Baik, aku mengerti, ucap King Ruo lalu meminta Huo Zoudao kembali ke dalam dunia jiwa. Tapi penguasa, menatap King Ruo dan Huyan Lan yang hanya memiliki kekuatan di tingkat kultivator spiritual, tenanglah, ucap King Ruo dengan tenang. Baik penguasa, lalu kembali ke dalam dunia jiwa. Setelah Huo Zoudao kembali ke dalam jiwa, King Ruo lalu membawa Huyan Lan bergerak meninggalkan tempat itu. Bergerak memasuki kawasan dalam Gunung Pingxie. Di tempat lain, di puncak Gunung Pingxie, di sebuah taman istana yang merupakan tempat kultivasi, dua sosok pria tua dengan rambutnya yang telah memutih, berbincang-bincang santai sambil menyesap minumannya yang ada di tangannya dengan santai. Saudara, setelah ribuan tahun, pilar batu bernyawa tersebut akhirnya berhasil dihancurkan oleh seseorang. Benar, bahkan dengan kekuatan kultivator spiritual, aku sudah tidak sabar ingin segera melihat siapa sosok tersebut. Sambil menyesap minumannya, saudara, sebaiknya kita tunggu saja. Aku yakin sosok itu akan segera tiba di tempat ini. Saudara benar juga, sambil menyesap minumannya dengan tenang.
Di tempat lain, hampir di setiap kawasan, terjadi pertempuran hebat yang menewaskan para kultivator yang berusaha memasuki kawasan dalam gunung tersebut. Yang terbunuh karena hewan buas ilusi, terlempar keluar dan muncul di dinding gunung tempat mereka masuk sebelumnya, sedangkan mereka yang terbunuh oleh hewan buas asli tertinggal di tempat itu. Di tempat lain, King Ruo yang terus bergerak memasuki kawasan puncak Gunung Pingxie, tiba-tiba dihadang oleh 10 pemuda yang menatap kemunculannya dengan seringai dingin. Di luar kawasan Gunung Pingxie, kamu dapat menindas orang lain dengan kekuasaanmu, tetapi tidak di dalam gunung ini, ucap pemimpin kelompok tersebut menatap King Ruo dengan tajam. Anak muda, apakah kami pernah mengusik kalian sebelumnya? Tanya Huyan Lan, sambil mengerutkan keningnya dengan heran. Kalian memang tidak mengusik kami, tetapi kami ingin mengusik kalian. Dengan senyum penuh kemenangan, maaf kami tidak ingin bertarung, jika ada urusan katakan saja, ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Ternyata tuan muda ini di luar dan di dalam gunung sikapnya begitu berbeda. Jika tidak ingin bertarung, maka serahkan semua cincin penyimpanan yang kalian peroleh dari para tetua klan Bing Yi dan klan Ye, yang kalian tindas sebelumnya. Dengan sikap mendominasi, menatap King Ruo dengan seringai dingin. Jangan keterlaluan kalian, ucap Huyan Lan, yang mulai begitu kesal. Pergi sekarang juga, atau kalian akan menyesal, ucap King Ruo dengan tatapan tajam. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 skater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.